Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Asesmen formatif merupakan asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik atau peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif ini dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini dapat digunakan guru dalam merancang sebuah pembelajaran. Selain dilakukan di awal, asesmen formatif ini dapat dilakukan juga selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sebagai pemberian umpan balik kepada peserta didik. Asesmen ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, kendala atau kesulitan yang dialami oleh peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, asesmen ini merupakan umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Asesmen sumatif merupakan asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam rentan waktu tertentu, misal dalam 1 semester atau 1 tahun ajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran dan menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, tahun ajaran, atau akhir jenjang tingkat pendidikan. Selain itu, asesmen ini juga digunakan untuk menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau jenjang berikutnya. Yang berikutnya adalah masalah-masalah yang ditemukan. Masalah pertama yang ditemukan yaitu di SD OEBA 1 kelas 2. Asesmen yang guru gunakan pada modul itu asesmen formatif. Tetapi masalahnya dalam pembelajaran itu asesmen kadang terlihat dan kadang tidak terlihat. Masalah berikutnya ditemukan di SD Negeri ETT 1, yaitu dalam pelaksanaan pengukuran asesmen guru, hambatannya itu terkait dengan keterbatasan waktu, sehingga pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi jarang dilakukan. Asesmen formatif dilakukan di tiap akhir pembelajaran. Biasanya, guru memberikan tes lisan 2-3 nomor. Masalah berikutnya ditemukan di SD OEPOI, khususnya di kelas 5. Asesmen yang digunakan guru itu asesmen formatif, tetapi di sekolah ini, guru jarang menggunakan asesmen. Sama halnya juga di kelas 2, asesmen yang dilakukan guru juga asesmen formatif. Guru biasanya memberikan materi, setelah itu anak-anak diberikan latihan soal. Baik, saya akan melanjutkan masalah-masalah yang kami temukan mengenai asesmen di sekolah dasar tempat PPL. Yang keempat, SD Impres RSS Esapa kelas 1B, di mana guru menggunakan asesmen formatif seperti latihan setelah selesai materi, tetapi terkadang guru tidak memeriksa hasil tersebut. Guru juga tidak melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sehingga guru memberikan materi tidak sesuai dengan kemampuan atau karakteristik peserta didik di kelas. Yang kelima, SDI Sapa kelas 1. Guru menggunakan asesmen formatif, namun pada pelaksanaannya jarang digunakan oleh guru tersebut. Bahkan bisa dikatakan bahwa asesmen tersebut bisa saja tidak dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang keenam, di SD Gemit Ernona kelas 3, di mana guru menggunakan asesmen formatif, namun permasalahannya beberapa peserta didik tidak dapat mengerjakan soal yang diberikan karena siswa yang lambat dalam menulis dan juga siswa yang sangat aktif sehingga mereka acuh tak acuh terhadap tugas yang diberikan. Kesimpulan masalah dari setiap individu yaitu asesmen formatif selalu diterapkan pada modul ajar guru, namun pada pelaksanaannya dalam proses pembelajaran, asesmen tersebut kadang terlihat, kadang juga tidak terlihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi. Jika guru di sekolah tidak menggunakan asesmen formatif, maka berikut ini beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan, antara lain, yang pertama, pelatihan dan pengembangan profesional. Dalam hal ini, sekolah dapat menyediakan pelatihan kepada guru tentang pentingnya penerapan asesmen formatif dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, yaitu membuat pedoman atau panduan. Sekolah dapat membuat pedoman atau panduan yang jelas tentang penggunaan asesmen formatif, termasuk teknik-teknik yang dapat digunakan dan kapan asesmen tersebut dapat dilaksanakan.
Yang ketiga yaitu kolaborasi antar guru. Dalam hal ini mendorong adanya kolaborasi antar guru untuk berbagi praktik terbaik dan strategi yang efektif dalam penggunaan asesmen formatif di sekolah. Baik, sini saya akan melanjutkan bagian solusi agar guru dapat melakukan asesmen di kelas, yaitu yang pertama, mendukung penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data asesmen formatif sehingga guru lebih termotivasi untuk menggunakannya. Yang kedua, evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan asesmen formatif di sekolah, serta memberikan umpan balik kepada guru untuk terus meningkatkan praktik mereka. Yang ketiga, mendorong kepemimpinan yang mendukung. Memastikan kepemimpinan di tingkat sekolah mendukung dan memprioritaskan implementasi asesmen sebagai bagian integral dan budaya pembelajaran di sekolah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3, tentang asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Terima kasih.